ada beberapa kabupaten yang apa namanya yang terkena banjir. Ada banjir bandang, ada banjir apa namanya biasa lah yang tidak mengakibatkan korban jiwa. Nah, untuk di Kabupaten Bertukuala ini ada 6 kecamatan yang terkena dampak untuk banjir. Mungkin adik-adik sekalian tahu ini daerah Dijangkit, kecamatan Dijangkit kemarin, Mangasana. Nah, di daerah kita ini di Alak, masuk Alak ini, kemudian Rantau Bedau juga masuk juga. Gampak, Rantau Bedau itu Gampak Rantau Bedau. Nah, itu ada apa lagi di mana lagi kemarin sih? Alalak, Mangasana, Dijangkit, Rantau Bedau, Cirebon. Nah, Cirebon juga kena. Nah, jadi memang disinilah peran kita lah di BPBD. Kita ini ada istilah di apa namanya di bencana ini BNPB. Ada tahu BNPB? Nah, BNPB itu yang di pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, di situ di pusat itu BNPB. Kalau di daerah ini BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, jadi itu ada, kalau kalian melihat ini BNPB artinya ini dari pusat biasanya. Kalau ada bencana mereka juga turun ke sini membantu. Nah, kalau di daerah ini jadi BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, itu beberapa kejadian. Selain itu juga ada kejadian lain seperti puting beliung. Nah, di sini kita juga ada daerah-daerah yang termasuk di Alak ini. Ada juga yang kena puting beliung di daerah Tamban, Makassari yang sering, dan daerah lain lah. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bertukuala ini berpotensi puting beliung. Lanjut. Kita bertakut sebelah mana? Nah, ini data ulun nah. Apa ulun dari ada yang tahu lah Desa Kuripan lah. Di Kabupaten Bertukuala ini ada Desa Kuripan utaranya Bertukuala. Jadi ini, nah orang kampung jauh. Nah, jadi basic ulun dari perawat dulu di Terdetes Banjarbaru. Nah, kemudian apa namanya menyeberang ke kesehatan masyarakat. Nah, kemudian S2-nya juga kesehatan masyarakat. Jadi ulun dari kesehatan masyarakat, dari kesehatan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, jadi sementara, nah ini apa namanya bagian baca aja lah. Permendagri nomor 46 tahun 2028 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, kemudian Permendagri nomor 33 tahun 2006 tentang pedoman umum mitigasi bencana. Nah, ada yang tahu lah mitigasi itu apa? Jadi kita mendengar mitigasi, tapi mitigasi itu apa? Jangan dilihat dari adalah ini topi relawan itu jadi mitigasi apa ya? Supaya kita jangan ngantuk lah. Nah, mitigasi, ada yang tahu mitigasi? Ada yang tahu? Apa? Bisa. Tapi yang lebih tepat mengurangi resiko bencana. Mitigasi jelas. Jadi ada dulu lah, kita pending dulu topiknya. Mengurangi resiko bencana. Jadi mengurangi risiko bencana itu macam-macam ya. Dari upaya kita di BPBD apa namanya, termasuk kita sosialisasi masyarakat. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Nah, bukan pemerintah aja lah yang bertanggung jawab, termasuk kita nih. Artinya dari masyarakat yang terlibat, dari dunia usaha, termasuk kita mahasiswa dan lain-lain lah. Jadi kita terlibat bila ada bencana, kita terlibat. Nah, jadi ini ada yang dilaksanakan dengan 3 tahapan. Nah, jadi ini kegiatan kita di BPBD lah, di Badan Penanggulangan Bencana ini ada prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana. Nah, prabencana ini kita di apa namanya, ada kegiatan-kegiatan kita
di pra bencana ini seperti sosialisasi kepada masyarakat. Nah kemudian kita sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Nah kita datang ke sekolah-sekolah yang mana yang daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi kita sudah memetakan di wilayah Kabupaten Bertobola ini yang kecamatan apa saja yang rawan bencana. Nah seperti yang kemarin di Jangkit, Bangkastana, ini Alalap nih. Nah terus Cirebon, Tahu, kemudian di kecamatan Wadahulun di ujung sana di Kecamatan Beripat itu langganan banjir. Nah sudah kita petakan. Nah kemudian di situ kita adakan sosialisasi. Jadi kegiatan kita di BD itu kemudian membentuk desa tangguh bencana. Nah jadi kita bentuk di sana desa tangguh bencana dengan ya tadi kegiatan-kegiatan pelatihan dan lain-lain. Nah kemudian saat tanggap darurat artinya saat terjadi bencana. Nah itu peran kita sebagai relawan tadi. Jadi saat tanggap darurat ini kita dari baik kita dari unsur pemerintah, dari unsur masyarakat, dari organisasi, di situ ada dari dunia usaha. Jadi tergabung di situ. Jadi kita ikut dalam membantu masyarakat yang terkena musibah atau bencana. Nah itu pengertiannya yang tergabung di di relawan tadi masuk di tanggap darurat, kemudian di pasca bencana. Pasca bencana ini setelah terjadi bencana biasanya timbul permasalahan. Nah setelah terjadi bencana ini kemudian masyarakat yang mau balik ke rumahnya rusak. Nah kemudian karena bencana ini mungkin sebulan atau 2 bulan tidak ada bahan-bahan untuk konsumsi makan. Nah jadi itu termasuk peran kita dari relawan. Jadi kita bantu di sana, kita bantu dari segi logistik. Mungkin saat terjadi tanggap darurat ini tergabung evakuasi. Jadi banyak sebenarnya peran kita di relawan ini. Nanti di terakhir saya jelaskan relawan Bapak. Lalu tidak mau membaca dari balapannya, mungkin. Nah ini peraturan daerah Kabupaten Bertobola nomor 17 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang organisasi dan tata kerja BPD Kabupaten Bertobola. Nah di sini ini kenapa ulun ada 2 nih? Jadi ulun ini sebenarnya sekretaris BPBD. Nah kemudian di akhir tahun 2021 bulan November kemarin kepala BPBD itu turunan tugas atau pensiun. Nah kebetulan ulun merangkap jadi PLT. Jadi ada 2 nih ulun ya, ada di sekretaris, ada di kepala pelaksana, PLT kepala pelaksana. Sementara lah, kebetulan kepalanya ini belum ada lagi. Nah di sini tadi yang ulun jelaskan sebelumnya ini ada kasih pencegahan, kesiapsiagaan, ada kasih kedaruratan logistik tadi yang ulun jelaskan juga kalau ada kedaruratan. Kemudian ada kasih rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah ini kasih rehabilitasi dan rekonstruksi ini setelah kejadian bencana ini ada rumah yang rusak. Nah kemudian ada rusak ringan, ada rusak sedang berat. Nah ini alhamdulillah di banjir tahun 2021 kemarin kita dapat bantuan dari BNPB pusat 17 M. Itu masyarakat yang kena dampak kemarin dengan kriteria rusak ringan, sedang berat itu dapat bantuan kurang lebih 17 M. 16 sekian ya, kurang lebih 17 miliar. Jadi dapat dana, jadi 1 buah rumah yang memang rusak ringan. Nah ini bantuan dari BNPB pusat. Alhamdulillah kita mendapat, jadi kurang lebih kalau tidak salah itu 1.500 rumah yang mengalami kerusakan. Nah, kalau kita lihat juga rumahnya memang ya bangunannya ini dari ini itu yang plafon ya kan, siput. Jadi kalau terkena air hancur. Nah itu yang diganti. Kalau bangunan-bangunan yang beton, bangunan-bangunan yang dari kayu papan itu nggak masalah biasanya. Tapi kalau bantuan dari kalsiput ini, kalau kena air dia akan pecah ya, ada kerusakan. Ya ini nah ini tadi lah ada 3 seksi di BPBD ini. Ada kasih pencegahan, ada kasih kedaruratan kalau terjadi bencana di darurat ini. Itu baik bantuan evakuasi, baik logistik, semuanya lah. Nah itu rehabilitasi tadi yang setelah banjir atau setelah bencana ini
Jadi apa namanya, kita mendata kembali kerusakan. Nah ini buat baca dulu. Visi-visi ini BPBD. Nah jadi ini visi-visi kita menuju ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah bagaimana menuju ketangguhan masyarakat dalam bencana? Makanya kita dengan apa namanya, setiap tahunnya kita adakan sosialisasi, adakan apa namanya, baik ke masyarakat yang saya sampaikan tadi, atau ke anak-anak sekolah, ke relawan kita, karena kita punya relawan juga ini di BPBD ini. Kita punya relawan 17 kecamatan, karena ada grup relawan juga kita. Kalau ada informasi misalnya terjadi api, terjadi banjir atau apa, jadi kita di grup ini sudah diberitahu oleh relawan. Jadi tim dari kabupaten ini segera meluncur ke lokasi biasanya. Ini misalnya ada titik api di sini, jadi kita sudah siap. Nah ini mesti kita itu melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui mengurangi risiko. Ya dari risiko tadi mitigasi tadi. Nah kemudian membangun sistem penanggulangan bencana yang ada, penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berencana, terpadu, terorganisasi dan menyeluruh. Lanjut. Nah ini fungsi BPBD lah, ulun BPBD dulu lah supaya pelatihan tahu ini bencananya apa. Nah ini fungsi koordinasi. Ini bila terjadi bencana kita dilakukan pada tahap pra bencana, pasca bencana melalui koordinasi dengan SKPD lain. Nah koordinasi dengan SKPD lain ini bila terjadi bencana kita koordinasi dengan TNI Polri, kemudian apa namanya, koordinasi dengan Satpol PP. Biasanya kita tidak sendiri, makanya nanti bila terjadi bencana kita melibatkan SPD terkait, termasuk relawan kita di kecamatan, dari organisasi, dari mahasiswa, semuanya tergabung. Nah di relawan tadi. Nah jadi kemudian fungsi komando BPBD ini ada fungsi komando. Nah di sini yaitu langsung melalui pengarahan SDM, peralatan logistik, dari sumber lain. Misalnya kita mengarahkan dari apa namanya SDM ini personelnya, kemudian peralatannya kita apa namanya mobil evakuasi. Nah jadi kita siapkan semua, perahu karet, perahu bermesin, banyaklah pokoknya bila terjadi bencana misalnya banjir ini semuanya kita kerahkan untuk membantu masyarakat. Nah, ini fungsi pelaksana juga secara organisasi dan integrasi dengan SPPD lain. Dan jadi ulun apa singkat-singkat aja, ini materinya banyak. Nah ini buat biar supaya pengertian tahu di balik Tukualan apa sih potensi bencana di wadah kita ini. Nah di sini ada banjir, ada kebakaran lahan, hutan dan perumahan, ada angin puting beliung. Ini di mana-mana yang angin puting beliung nih. Bila terjadi hujan apa namanya musim penghujan lah istilahnya. Nah tanah longsor ini jarang lah. Ini kalau di daerah-daerah lain misalnya di apa namanya di Jawa, di situ ada tsunami, gunung meletus, tanah longsor, pokoknya banyak. Kalau di kita ini air ampak ini aja lah, yang banjir, kebakaran lahan, hutan dan perumahan. Yang ketiga angin puting beliung. Nah gelombang pasang juga ini terjadi di daerah tabungannya biasanya di sana. Nah ini yang potensi bencana di Bari Tukuala. Silakan. Nah ini tadi pengertian bencana tadi nggak terjawab. Nah ini secara ininya lah. Kalau yang luas tadi sudah dijelaskan teman Tuhan tadi lah. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam tadi lah, ada faktor non alam maupun faktor manusia. Nah sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, jadi memang kalau kita lihatlah untuk bencana sendiri, kalau terjadi bencana ini ya banyak yang apa namanya yang kita lihat. Kita misalnya dari tim lah, baik BPBD, pengertian sebagai relawan. Jadi kalau kita apa namanya mau evakuasi itu kita lihat dulu di sana yang evakuasi siapa. Bisa evakuasi barang, bisa evakuasi manusia.
Nah, yang manusia ini ada apa kriterianya juga. Ada orang tua, ada orang tua yang sedang sakit, ada ibu hamil, di situ ada anak kecil. Nah, jadi itu yang memang yang kita perhitungkan bila kita mau evakuasi ini. Artinya kita apa namanya mobil apa yang digunakan. Misalnya kalau yang biasa-biasa saja truk pengangkut saja. Kalau memang ini ada ibu hamil atau orang tua, perlu kita siapkan ambulan. Nah, itu kita lihat situasinya. Kalau kita mau evakuasi tidak sembarangan nih, harus kita evakuasi. Kalau orang hamil kita bawa pakai mobil biasa itu kan kasihan. Nah, jadi sebelum evakuasi itu kita memperhitungkan, memastikan dulu. Nah, siapa-siapa yang mau evakuasi, apakah ini evakuasi barang, apakah evakuasi manusia juga terbagi lah. Yang biasa tadi ada yang orang hamil, ada orang tua sedang sakit, jadi macam-macam. Nah, ini tadi yang mau jelaskan juga nih bencana alam yang dipakai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi yang dijelaskan masnya tadi lah. Nah, ini sudah terjawab, jadi makanya ini dapat bantu tadi atau apa. Nah, apa namanya gempa bumi ini terjadi bukan di tempat kita, gempa bumi di desa di Jawa, daerah Jawa. Nah, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kiriman, tumpahan. Nah, saya mau cerita sedikit lah. Ini kejadian bencana alam di Jogja sana. Ini tahun 2012 kalau nggak salah. Kebetulan dulu masih di sana dulu, masih kuliah di sana. Jadi apa namanya, ingat lah pengertian waktu Bang Marijan meninggal. Nah, jadi urun di situ. Nah, biasa memang. Tadi urun ada cerita sama teman warga sebelum masuk ke sini. Memang bencana alam yang Gunung Merapi kemarin meletus itu memang bencana yang memang luar biasa. Jadi jarak pandang aja kita mau keluar rumah dari saya kontak dulu di sana, membawa keluarga di situ. Jadi mau keluar aja apa namanya dari pintu di keluar. Ini kapalnya sudah penuh dengan hujan. Jadi kita mau lari kemana? Nah, luar biasa memang di tahun 2012 itu terjadi waktu Bang Marijan meninggal. Memang lahar sudah turun. Jadi sebelumnya kita mau evakuasi diri sendiri lah, mau ke Semarang atau mana, sudah dari hari H itu sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Pasrah aja. Nah, kalau harus meninggal di sini ya memang luar biasa. Kadang-kadang aja nih dari rumah ini letusan itu kadang-kadang aja berapa kilo itu dari daerah Unggim itu. Nah, dari Universitas Gadjah Mada, dari Rumah Sakit Sarjito. Nah, jadi pernah waktu kuliah seperti Banda adalah kuliah di lantai 3. Jadi apa namanya? Ini ruangan ini bergerak semuanya. Ini jadi satu, ini kan pakaian namanya. Layar ini pakai bukan di tempel di dinding, apa itu namanya itu? Nah, itu bergoyang. Nah, jadi apa namanya, kita urun nih masing-masing aja lagi ke tangga. Nah, itu waktu peristiwa. Nah, memang syukur alhamdulillah di kabupaten kita ini tidak ada gempa. Walaupun mungkin kalau ada gempa di lain ada apa namanya getarannya enggak. Tapi alhamdulillah kita coba bencana yang urun sampaikan di atas tadi itu aja. Kalau gempa bumi, tsunami, luar biasa Pak. Nah, ini tadi dijelaskan kawan yang jelas sudahlah. Tadi bencana alam atau apa ya. Nah, ini bencana didapat oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagal teknologi. Yang mungkin tahu lah di Cina sana orang mengulang matahari, mengulang bulan. Nah, orang-orang melakukan penelitian, gagal penelitian ini kan. Nah, itu bisa membahayakan kita. Nah, termasuk COVID-19. Itu kan bencana non alam. Gagal modernisasi epidemik, nah wabah penyakit juga termasuk non alam. Nah, ini ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia bagi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Nah, ini kita melihatlah di misalnya terjadi pilkada. Biasanya itu ada konflik antar pendukung. Nah, itu masuk di bencana sosial atau konflik sosial. Nah, mungkin antar kelompok antar adat lah. Nah, ini di wadah kita jarang.
Itu dulu lah. Iya, iya. Itu di daerah lain. Jadi di wadah kita di Bali Bola ini memang aman ya. Nah, ini ada peringatan dini nah, buat yang bisa baca seorang. Nah, peringatan dini ya, serangkaian kegiatan pembelian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana. Nah, kita ini di BPD ini kerjasama dengan BMKG. Jadi kita selalu kita ada grup juga di grup dengan provinsi. Jadi segala perkembangan cuaca apapun di situ kita diberitahu. Nah, makanya ini supaya bukan yang tahu puncak musim penghujan ini bulan Januari sampai akhir. Nah, jadi kalau saja kemungkinan ke Februari lah. Jadi diprediksikan puncak musim penghujannya di Januari Februari. Jangan. Dari mana lu ngambil cuti kapan? Jadi kapan sebulan lah. Nah, ini dibaca dulu lah. Dulu ini apa? Parau jadi. Nah, ini pencegahan bencana apa yang kesiapsiagaan apa? Nah, mitigasi tadi. Nah, mitigasi tadi lah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, jadi kita sudah antisipasi, kita sudah melatih relawan kita, kemudian masyarakat, anak-anak sekolah. Nah, kita datang ke sana. Sangat. Nah, rehabilitasi dulu lah. Perbaikan dan pemulihan. Kasih. Nah, rekonstruksi juga pembangunan kembali semua persona. Nah, ini dijangkit dan sekitarnya lah yang akan kecamatan yang terdampak kemarin. Alhamdulillah ini yang sampaikan tadi kita ada bantuan dari pusat. Jadi ini sedang proses penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak kemarin. Dan lanjut. Nah, ini apa aja nih? Terus ya. Nah, ini penanggulangan bencana bertujuan ya, Buantian baca aja lah. Kalau Buantian sudah tergabung di relawan ini, tahu sudah bencana atau apa? Dia sudah terlibat di beberapa kejadian lah Buantian nih. Di Batula kemarin waktu banjir 2021 awal kemarin ada terlibat kesusahan di sini lah. Kita ada posko di tikungan es kemarin. Ada. Jadi kebetulan kita di sana hari-hari lah. Dulu di Sikro hari-hari. Siang malam. Jadi ada hampir 2 bulan. Jadi poskonya di tikungan es mana sana itu. Kemudian kita berposko di kantor BPD di depan. Nah, jadi hampir 2 bulan mulai proses banjir itu sampai proses pemulihan. Nah, jadi Buantian sudah terlibat lah setelah ada yang baru lah tergabung relawan di sini atau sudah ikut kegiatan relawan. Supaya lo tahu. Nah, sampaikan aja nih. Hanya seberapa apa sebanyak atau ada yang sudah terlibat di beberapa kejadian bencana? Izin cerita Pak. Nama saya Desi Ramadana. Kalau saya sendiri bukan di Buda Banua, kemarin itu ada organisasi di Kemenika Peduli. Itu tuh untuk pasca bencana di daerah daerah mana gitu saya lupa. Jadi itu tuh lebih fokusnya kepada anak-anak. Dampak psikologisnya kan Pak, ada trauma dan apapun itu. Kemarin itu kami memberikan kayak permainan atau pembelajaran untuk mereka pemulihan ya. Karena kan dampaknya psikologis itu lebih penting juga untuk anak-anak. Mungkin dari saya. Ada lagi? Nah, inilah tadi penanggulangan bencana bertujuan. Lanjut saja. Nah, ini dalam Undang-Undang 24 tahun 2027 ini diusul bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan ini yang tadi disebut. Kalau ulang dia. Nah, ini. Nah, ada 3 macam sudah biasanya dia ada pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana. Nah, ini yang bencana apa? Nah, renahnya supaya Buantian tahu.
Kalau mau dia dulu, kita tidak apa namanya, kayaknya ada, kita berikan barang ini. Perguruan tinggi. Ini kuliah seperti kan ya? Kalau ada yang mungkin. Terus ini yang tadi kita ulang aja. Nah ini relawan yang sudah disampaikan kawan Tian Nurilah. Nah relawan penanggulangan bencana kepala BNPB tahun 2011. Yang disebut dengan relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Nah ini kita fokus ke relawan. Nah jadi kita kalau jadi relawan, yang pertama tadi ada, nanti di sini ada syarat-syarat jadi relawan. Nah jadi relawan ini memang orang yang punya jiwa sosial, istilah ikhlas dari rela, artinya tidak mengharap apa-apa. Nah, jadi apa namanya? Bila kita sudah akhir hayat kita husnul khatimah. Insyaallah relawan itu kita membantu orang dalam keadaan kesusahan. Nah jadi kita jangan, kalau jadi relawan jangan mengharap apa-apa. Ya bila orang